Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan ya, narasumber kita Ibu Endah Yuresari ya. Beliau dulu dari Yanuarti, mohon maaf. Ya, beliau dulu dari LPMP, tapi sekarang akhir-akhir ini udah pindah ya Bu ya, di BMPI ya. Ke BMPI, betul. Oke, Bapak Ibu guru SMP di Kabupaten Bogor ya, yang berbahagia dimanapun berada. Pada siang hari ini, hari Rabu tanggal 28 April ya, 2021, kita bisa berjumpa ya, bertemu dalam pembelajaran daring ya, bersama dengan narsum kita dalam rangkaian ini pembelajaran Canva Bu Endah ya, pembelajaran Canva for Education, di mana pada hari ini adalah hari yang ketiga. Jadi kemarin hari pertama, Senin, Selasa, Rabu, dan besok penutupan hari Kamis ya. Ya, Bapak Ibu ini belajar Canva for Education yang terintegrasi dengan rumah belajar ya. Jadi menggunakan belajar ID itu Bu. Kemudian ya, jadi ada Canva yang for Education kan itu, jadi semua fitur-fiturnya menjadi free kalau mengaktifkan belajar ID-nya ya. Kemudian mendalami juga tentang infografis, kemudian desain dan buat buku kenangan dan semuanya kemarin bersama trainer kita Pak Denny dan Bu Dona. Ya. Ibu Endah yang saya hormati, saya mengantarkan seperti itu. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali Bapak Ibu ya agar terampil ya, kompetensi di era milenial ya, era digital ini ya. Kemudian sengaja Ibu saya undang, diselipkan untuk memberikan materi tentang literasi dan AKM ya, soal AKM ya, asesmen kompetensi minimum, strategi menjawabnya. Bapak Ibu ini penting ya buat Bapak Ibu semua. Nanti dalam membelajarkan siswa-siswanya itu sekarang tidak ada ujian nasional tapi menggunakan asesmen kompetensi minimum ya. Nah, seperti apa itu AKM, soalnya seperti apa, bagaimana strategi menjawabnya. Untuk itu, untuk efektifnya waktu, saya serahkan kepada yang terhormat Ibu Endah Yanuarti ya. Sekarang jam 1 ya, nanti kurang lebih 1,5 jam ya, memaparkan materi dan berdiskusi bersama dengan kita. Silakan Bu Endah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Masih bersemangat ya, sepertinya ya, bersemangat karena Canva cukup menarik ya Pak Bu ya untuk dipelajari ya, untuk ya sekarang kan memang betul ya Pak Sudarno ya, kompetensi itu memang harus ini, terutama terkait dengan IT ya, karena sekarang sudah ada PJJ atau BDR gitu ya, jadi mau tidak mau teknologi itu harus kita kuasai. Oke, langsung saja mungkin ya, ini terkait dengan AKM. Kemarin Pak Sudarno meminta saya kalau ada bisa mengisi yang terupdate lah dari kementerian. Nah, selama ini atau akhir-akhir ini belum ada ya, belum ada yang seperti strategi-strategi atau terupdate dari itu belum ya. Belum saya buka itunya juga. Sebentar. Ininya belum ada memang ya, belum ini. Jadi masih pemerintah itu masih konsen kepada guru dan sekolah penggerak gitu ya. Jadi masih berkutat di sana, jadi belum ada hal-hal yang baru ya terkait dengan kurikulum dan lain sebagainya. Jadi di sini yang masih hangat karena memang akan segera dilakukan itu adalah terkait dengan AKM ya. Kemarin saya sudah memberikan terkait dengan AKM ini, kalau tayangan-tayangan yang lain sudah ya apa itu AKM dan sebenarnya itu kan sudah banyak ya, dan sudah banyak pula guru-guru yang mengikuti BIMTEK ya terkait dengan AKM. Nah, saya di sini memberikan ya atau masukan-masukan bagaimana kita strategi menjawab AKM ya, terutama untuk siswa ya, untuk murid. Sekarang istilahnya bukan siswa lagi ya, atau peserta didik ya, tapi murid. Dan ini juga sekarang kalau di kementerian itu sudah lebih kepada
fokusnya itu kepada student well-being gitu ya. Jadi bagaimana setiap guru, suaranya hilang, lingkungan pembelajaran hilang. Halo? Ada Bu, ada. Ada ya, oke. suaranya hilang Bu. Ya? Aman Bu, aman. Aman, mungkin Jelas. itu ya, Ibu itu ya. Jadi sekarang lebih fokusnya kepada, dulu kan namanya student centered ya, tapi sekarang lebih disebut, diberi nama itu student well-being ya. Fokus kepada student well-being, yaitu pembelajaran yang bukan hanya membuat siswa itu sekedar memahami, tahu, tetapi nyaman. Jadi nyaman dalam pembelajaran atau nyaman berada di sekolah gitu ya. Jadi happy ya, student well-being itu happy. Lahir dan batin gitu ya, well-being itu lahir dan batin ya. Jadi tidak ada bully gitu ya, kemudian lingkungan belajar juga aman, nyaman. Nah itu ya, jadi kenapa di AKM itu ada juga kepala sekolah ya. Nah, dia supaya karakter itu untuk melihat karakter dari siswa. Jadi diharapkan memang AKM ini bisa memotret secara holistik ya, bukan hanya sekedar dari gitu ya, tetapi juga afektifnya dari karakter ya. Kemudian dilihat lingkungan belajarnya dilihat dari survei. Belum juga, sebentar harus saya buka dulu. Oke. Sekarang kelihatan. Tadi karena belum saya buka, jadi belum terlihat. Oke, sudah terlihat ya? Sudah Bu, sudah terlihat. Nah, ini jadi kalau untuk AKM sendiri kan sudah tidak asing lagi ya, sudah banyak, dan saya tekankan kembali, saya belum bisa memberikan sesuatu hal yang baru juga, karena AKM ini atau asesmen nasional kan belum dilaksanakan, jadi kita belum tahu trial and error-nya itu seperti apa gitu. Jadi yang bisa saya berikan ya terkait dengan strategi saja bagaimana mengerjakan soal AKM ya, terutama untuk kita berikan kepada murid-murid, atau memang apabila kita sebagai guru akan mencoba membuat soal-soal AKM ini gitu ya. Kalau dilihat secara soal-soalnya itu sebetulnya ini adalah soal yang berbasis HOTS ya. Jadi apabila di tahun 2019 sudah ada guru inti yang mengikuti kegiatan HOTS ya, maka ketika melihat soal AKM ini tidak akan bingung ya, karena memang ini soal-soal yang HOTS gitu ya. Jadi kalau ada yang bertanya bagaimana membuat soal AKM ya, itu sebetulnya berbasis HOTS aja gitu, hanya memang pendekatannya sedikit berbeda. Kalau di HOTS itu pendekatannya adalah dengan menggunakan taksonomi Bloom ya, C1 sampai C6. Sedangkan di AKM ini kita menggunakan kognitifnya itu level ya. Level 1 itu untuk kelas 1 dan kelas 2 ya. SMP itu berarti level 4 ya. Kelas 7 dan 8 ya, itu level 4. Jadi untuk SD itu kelas 1 level 1 sampai level 3 gitu. Jadi sekarang pendekatannya seperti itu. Tetapi apabila dicermati itu sebetulnya sama dengan taksonomi Bloom, hanya lebih digabungkan. Kalau taksonomi Bloom itu dipisah-pisah ya. Antara memahami, identifikasi itu dipisah. Kalau di sini di AKM ini itu disatukan. Jadi proses kognitifnya itu hanya 3 gitu ya. Kalau di taksonomi Bloom 6 kan, C1 sampai dengan C6 gitu ya. Jadi sama saja sebetulnya. Dan ini tidak ada bahasa Inggris, semuanya adalah berbahasa Indonesia. Jadi apabila nanti Ibu, Bapak, guru bahasa Inggris ingin melatihkan anak-anak mengerjakan soal AKM, kita bisa ya membuat AKM berbasis kelas ya. Boleh kita contoh ininya kira-kira soalnya seperti apa. Di sini akan saya jelaskan ya. Oke. Ini strategi aja ya, kita memahami strategi mengerjakan soal AKM literasi dan soal ya, AKM numerasi. Ini literasi membaca ya, ini literasi membaca, ini literasi numerasi, karena literasi kan sebetulnya numerasi juga masuk ke literasi sebetulnya ya. Oke, kita lihat dari bentuk soal ya. Bentuk soal ya, ada pilihan ganda ya, ini pilihan gandanya juga
sudah ditentukan ini sesuai dengan ini ya, pakem kalau kita membuat soal ya. Jadi kalau untuk kelas 1 sampai kelas 3 itu cuma 3 pilihan saja, kelas 4 sampai dengan kelas 9 itu sudah 4 pilihan ya. Jadi SMP itu kelas 8 nanti kalau yang ikut KKM itu sudah ikut 4 pilihan ya. Tetapi untuk SMA sudah 5 pilihan ya. Jadi ini pilihan ganda. Pilihan ganda ini ya hanya satu kuncinya ya. Jadi yang jawaban benarnya hanya satu. Kemudian poin item soalnya itu harus homogen dan logis gitu ya. Jadi tidak boleh kalau dicontohkan misalnya binatang yang ada di air. Nah, itu jangan sampai ada pilihan salahnya itu misalnya kucing misalnya, dan itu tidak ini ya. Jadi tidak homogen. Misalnya ikan, kemudian kura-kura mungkin bisa di dua alam ya. Nah, itu mungkin bukan pilihan yang tepat ya. Kemudian ada misalnya hiu. Nah, itu kan masih homogen ya. Kemudian dari segi konstruksi ya, pokok soal dan pilihan jawaban harus jelas dan tidak menimbulkan pengertian ganda atau bias ya, atau ambigu ya. Informasi yang dituliskan hanya yang diperlukan ya. Pilihan jawaban tidak menggunakan kalimat semua jawaban di atas salah atau semua jawaban benar. Jadi sudah dihindari ya, tidak boleh ada pilihan itu. Dari segi bahasa, soal harus memenuhi kaidah bahasa Indonesia ya. Jadi jelas ya, kita tidak ada soal khusus bahasa Inggris gitu ya. Bahasa Indonesia itu tidak ada ya. Jadi kita AKM atau asesmen nasional atau AN semuanya ya. Kemudian bentuk soal berikutnya adalah pilihan ganda kompleks ya. Pilihan ganda kompleks ini ada pokok soal ya, dan beberapa pernyataan yang harus dipilih peserta didik atau murid dengan memberi tanda centang ya. Jadi pilihannya lebih dari satu gitu ya. Tetapi tetap ya harus sesuai dengan permasalahan pada pokok soal. Pada kolom ya atau tidak ya. Jadi itu ya biasanya ada ya tidak, benar atau salah gitu ya, atau misalnya kalau ini beberapa pilihan gitu ya, pokok soal apa, beberapa pilihan yang sesuai yang ditanyakan atau jawabannya itu ada lebih dari satu ya. Nah, untuk scoring ini simple ya. Jadi berdasarkan kompleksitas dari pernyataan dan jumlah pilihan jawaban. Apabila jumlah pernyataannya 3 sampai 5, nah pilihan jawabannya 2 itu ya, benar salah ya tidak gitu ya, dan lainnya, penskorannya itu hanya 1 atau 0. Dikasih 1 bila semua jawaban benar, 0 bila ada jawaban salah. Kalau lebih dari 5 ya, dan pilihan jawabannya lebih dari 2, maka 2, 1, 0. Nah, 2 bila menjawab semua benar, 1 bila 1 salah ya, atau 2 salah, kemudian 0 bila salahnya lebih dari, ini nggak kelihatan saya, lebih dari 2 ya. Nah itu, lebih dari 2. Oke. Kemudian, menjodohkan. Jadi tadi ada pilihan ganda, pilihan ganda kompleks ya, kemudian menjodohkan. Nah, bentuk soal menjodohkan mengukur kemampuan peserta tes ya dalam mencocokkan, menyesuaikan ya. Kemudian soal ini terdiri atas 2 lajur. Lajur sebelah kiri pokok soal, lajur kedua sebelah kanannya itu jawaban. Jumlah jawaban sebaiknya lebih banyak daripada jumlah pokok soal di sebelah kiri. Gitu. Kalau misalnya yang pokok soalnya ada 3, maka jodohnya atau sebelah kanannya itu 4. Biasanya cuma lebih 1 aja kok, tidak lebih banyak ya. Kemudian yang keempat adalah isian atau jawaban singkat ya. Soal isian dan jawaban singkat adalah soal yang menuntut peserta tes untuk memberikan jawaban secara singkat, berupa kata, frasa, angka, atau simbol ya. Perbedaannya adalah soal isian disusun dalam bentuk kalimat berita. Nah, sementara itu soal jawaban singkat disusun dalam bentuk pertanyaan. Nanti ada contoh-contohnya ya. Kemudian ada esai atau uraian. Nah, ini lebih ini ya. Jadi bisa menyimpulkan nanti ya, bisa mengemukakan pendapat gitu ya, atau mengekspresikan gagasan dalam uraian tertulis ya. Kemudian ada pedoman penskoran yang merupakan acuan dalam pemberian skor. Nah, ini diskor berdasarkan kompleksitas jawaban ya. Oke. Nah, kita ke literasi dulu ya, ke literasi membaca ya. Oke. Yang pertama, seperti apa sih soal literasi membaca?
Akan menguji kemampuan untuk memahami ya, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan bentuk-bentuk teks tertulis yang diperlukan masyarakat atau individu ya. Ada stimulusnya, ada teks, foto, gambar, skema, tabel ya, gitu. Kemudian juga ada beberapa jenis pertanyaan ya. Ini ketutup. Oh nih. Ada beberapa soal dengan jenis pertanyaan yang harus dijawab dengan cara berbeda gitu ya. Jadi sebetulnya simpel kalau untuk ini ya di SMP saya sudah masuk mencoba itu tidak terlalu rumit sebetulnya ya. Oke. Nah ini konten ya, konten untuk literasi membaca. Hanya ada dua ya, teks sastra dan teks informasi. Kalau sastra ini bisa bentuknya puisi ya, atau fiksi naratif ya, atau karya imajinatif, pokoknya ada puisi, ada cerita gitu ya. Itu untuk kepentingan hiburan, tetapi tetap bisa dianalisis sebetulnya ya. Kemudian ada teks informasi ya. Nah ini non fiksi, ini ditulis berdasarkan data-data faktual, peristiwa ya, dan sesuatu yang lain yang benar-benar ada dan terjadi dalam kehidupan gitu ya. Bisa berupa sejarah, masyarakat, atau bidang-bidang sains ya, nanti ada contohnya. Kemudian ini konten ya, kemudian ini konteks ya. Kalau konteks ini sama ya, antara numerasi dengan membaca ini sama, ada konteks personal ya. Jadi ini lebih kepada peristiwa, suasana, perasaan ya, latar, aksi, karakter, ide gitu. Tapi sifatnya personal atau individu ya. Isi bacaan pada konteks personalnya dapat berupa hobi, cita-cita, peristiwa, atau pengalaman pribadi. Nah itu karena makanya disebut personal ya. Bisa menentukan gaya hidup atau memilih ya, pekerjaan, profesi ya. Pokoknya sifatnya personal atau individu gitu. Jadi kalau saya membuat teks misalnya cerita terkait dengan bisa misalnya jadwal saya misalnya satu hari bersama saya jadi mengikuti jadwal ya, masuk ke kantor, rutinitas. Nah itu kan pekerjaan atau profesi ya, tapi sangat personal karena hanya terkait dengan saya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah konteks sosial budaya. Nah ini pandangan masyarakat ya terkait kondisi sosial budaya. Bisa kultural ya, masyarakat atau suatu bangsa itu bisa. Karena contoh di AKM itu, di presentasi AKM itu salah satunya adalah terkait dengan ingredient ya, ingredient dari peanut butter misalnya, atau makanan apakah mengandung kacang ya, atau mengandung yang lainnya. Karena untuk di Western ya, orang Western itu alergi kacang dan itu tidak main-main gitu ya. Sedangkan di Indonesia itu jarang ya yang alergi kacang, paling keluar jadi jerawatan ya, jerawatan, dan itu dianggapnya tidak alergi. Tetapi kalau untuk di luar orang-orang Western itu yang namanya alergi kacang itu luar biasa sangat apa ya? Sangat membahayakan gitu, bisa sampai kepada kematian. Saya juga kurang tahu, tetapi ini sebetulnya kultur juga atau kondisi sosial budaya ya. Mungkin dari alam, kita tidak tahu ya dari alamnya kah atau dari pola makan, karena di Indonesia mungkin kita lebih sering, atau di Asia ya, di Asia sendiri kan kita lebih banyak mengkonsumsi apa namanya? Rimpang-rimpang ya seperti jahe, kunir. Kalau di luar mungkin orang Western jarang. Mungkin dari situ ada kekebalan tertentu gitu. Kalau saya menganalisnya seperti itu ya. Gitu. Jadi seperti itu ya konteks sosial budaya yang tidak ada atau tidak terbiasa atau tidak sama dengan kebiasaan di kita ya. Kemudian konteks saintifik. Nah ini lebih kepada pengetahuan ya, ini lebih kepada pengetahuan, kecakapan ilmiah, yaitu bisa mengidentifikasi pertanyaan, ada pengetahuan baru, ada fenomena ya, kemudian fakta, kemudian lingkungan, alam ya, kemudian
Bisa juga terkait dengan medis itu ya, medis, kandungan gizi ya, kemudian iklim ya, ilmu biologi. Jadi yang memang konteksnya pengetahuan kecakapan ilmiah atau saintifik ya. Nah, ini kita tadi berbicara tentang level kognitif ya. Kalau HOTS itu ada 6 level kognitifnya, dari mulai mengidentifikasi ya sampai kepada create ya. Tapi kalau di sini di AKM ini ada rata-rata 3 atau 4 ya. Saya lihat dulu. Nah, 3. Kalau untuk literasi membaca itu 3 saja ya. Kalau numerasi ada 4. Jadi ada menemukan informasi ya, ini access and retrieve ya. Jadi mendapatkan gitu ya. Access and retrieve itu mendapatkan, get gitu ya. Jadi pada level kognitif ini bisa menemukan, mengidentifikasi dan mendeskripsikan gitu ya. Jadi disatukan ya. Kalau di taksonomi Bloom ini C1 dan C2 ya. Nah, ini C3-nya kan application ya kalau tidak salah, atau mengimplementasi ya kalau C3. Kemudian ini yang kedua adalah memahami ya, interpret and integrate ya. Jadi bisa membuat kesimpulan, bisa mengambil menginterpretasikan, memahami ya. Jadi ini maknanya lebih luas dari hanya sekedar menemukan informasi saja ya. Jadi sudah bisa menyimpulkan di sini ya secara implisit ya, dalam atau antar teks ya. Kemudian level kognitif ketiga adalah mengevaluasi dan merefleksi. Nah, kalau di taksonomi Bloom itu C5-nya evaluasi, C6-nya create. Nah, di sini kita sebut refleksi di sini ya, evaluate and reflect ya. Karena dengan merefleksi itu sebetulnya dia sudah mampu, sudah paham gitu ya, sudah memaknai gitu ya, dan sudah apa ya, menginfiltrasi gitu ya hal-hal yang dia dapatkan, murid dapatkan ya. Jadi sudah dapat menggunakan, dianggapnya sudah dapat menggunakan ya pengetahuan, ide atau sikap yang berada di luar teks untuk membuat penilaian pada teks tersebut ya, atau membuat refleksi terhadapnya gitu ya. Kadang-kadang refleksi ini memang harus dilatihkan ya. Sebetulnya kita sebagai guru ini MGMP-nya campur ya Pak Sudarno ya, bukan hanya bahasa aja ya. Iya Bu, ini berbagai mapel Bu, ada semua. Berbagai mapel ya, oke. Ya. Jadi refleksi itu harus ada di mapel apapun gitu ya, bukan hanya sekedar bahasa ya. Jadi dengan menanyakan apa yang kau pahami kepada murid ya, apa yang kau pahami dari teks ini. Nah itu kan dia sudah bisa menceritakan kembali, apalagi dengan menggunakan kata-katanya sendiri, itu artinya dia sudah bisa mengevaluasi dan merefleksi. Sudah bisa menilai, nah menurut kamu itu bagus tidak dengan melakukan hal seperti itu gitu kan di dalam teks tersebut. Nah nanti itu berarti dia sudah bisa menilai. Oh enggak Bu, menurut saya ini harus, nah itu kan sudah evaluate kemudian reflect. Reflect itu lebih kepada kalau saya nah akan melakukan seperti ini Bu, nah itu reflect gitu ya. Jadi ini merupakan tahap tertinggi dari proses membaca ya. Jadi sudah bisa menganalisis, memprediksi, dan menilai konten, bahasa, dan unsur-unsur di dalam teks ya. Sebetulnya sebelum saya lanjutkan, kenapa sih harus literasi membaca dan numerasi yang merupakan apa ya, kompetensi mendasar ya dari AKM ini? Coba sebelum saya melanjutkan. Oke Pak, Bu, silakan. Kalau ada yang mau saling berbagi, sharing di sini. Mengapa yang diangkat atau dijadikan kompetensi mendasar itu adalah literasi membaca dan literasi numerasi saja. Kan numerasi ada 6 ya. Ada baca tulis, ada numerasi, kemudian ada finansial, ada saintifik ya, ada digital, kemudian ada sosial dan sosial, budaya dan kewargaan, ada 6. Kenapa yang diangkat ini? Dan dianggap ini kompetensi yang sangat mendasar ya, yang paling mendasar ya. Kalau kita lihat di paparan-paparan AKM, ini merupakan kompetensi yang paling mendasar. Kira-kira apa Bu? Pak?
Ya, ini dulu. Duh, nyamuk. Apa Pak Bu? Kira-kira Bu? Pak. Nah, Pak Simon tuh. Pak Simon, Ya. halo. Ya, boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berpuasa ya, Bu. Iya. Lancar puasa kita semuanya. Ya, baik Bu. Literasi ditekankan kepada anak didik dan semuanya ya, karena mungkin peringkat kita literasi di Indonesia itu kan sangat rendah sekali, Bu. Dari tingkat membacanya itu mungkin kita dapat urutan nomor sekian di dunia ya. Mungkin itu pemerintah itu supaya literasi itu digalakkan gitu, Bu. Betul. Sudah lama kan literasi digalakkan sebetulnya ya? Ya, artinya kan mungkin masih belum ada peningkatan kali Bu ya, belum ada peningkatan yang kontinya signifikan kali Bu ya. Makanya di soal M itu ditekankan untuk literasinya. Kira begitu Bu. Mohon maaf kalau kurang pas gitu ya. Gak apa-apa ya Pak ya, memang semuanya ini dasarnya adalah dari hasil PISA ya dan TIMSS, bahwa memang Indonesia itu peringkatnya di bawah ya, 2 dari bawah kalau tidak salah ya, saya juga tidak terlalu inilah, malah di bawah Vietnam katanya. Makanya kenapa dari tahun ke tahun ini pemerintah selalu berupaya ya, ada program-program untuk meningkatkan hasil PISA ya. Seperti di tahun 2019 itu kenapa muncul kita pembelajaran berbasis HOTS ya, itu sebetulnya. Nah sekarang kemudian tahun 2020 ya kita pandemi, agak stagnan ya pendidikan kita, karena memang yang terdampak sangat luar biasa itu ketika pandemi adalah pendidikan, sehingga muncullah ketika di AKM ini diperdalam, diperjelas bahwa kita memang untuk dianggapnya apa ya, memang lebih fokus kepada literasi membaca dan numerasi saja. Tapi kalau kita tanpa melihat ke sana Pak, hasil PISA ya, yang lainnya juga Bu, hasil PISA kira-kira kenapa sih literasi membaca dan literasi numerasi itu menjadi kompetensi yang paling mendasar gitu? Secara prinsipnya itu seperti apa? Boleh yang lainnya? Selain Pak Simon. Pak Simon dari Gunung Putri ya tadi ya? Putri. Oke, Gunung Putri. Ya, yang lainnya kan ada Cileungsi, ada Citeureup ini ya. Boleh yang lainnya? Urun kita ini ya sambil berbagi ya, biar gak ngantuk. Nanti kalau saya terus yang bicara ngantuk ya. Oke, ada yang lain kenapa dianggap paling mendasar literasi membaca dan literasi numerasi? Secara, aduh ada nyamuk nih. Secara apa? Secara ini. Bu Rohana nih, ada Bu Rohana. Oke, Bu Rohana. Boleh, Bu. Bu Rohana buka ini, apa namanya, mikrofon. Mikrofonnya di-unmute dulu, Bu. Oke, boleh. Sepertinya ngantuk kali ya. Iya nih, makanya saya kan makanya saya ajak ngobrol supaya nggak ngantuk. Nggak apa-apa Bu, kita kan di sini sharing ya, jadi tidak ada salah dan tidak ada yang benar gitu ya. Yang namanya berpendapat kan boleh-boleh saja gitu. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Dikasih soal malah ngantuk ini. Siang-siang. Ya, ini ada Bu Nur Hasanah Citeureup ya, kemudian ada Bu Nur Muanifah, ini yang kelihatan di layar saya ya. Ada Ibu Endah Budi juga ini, ada Pak Jauhari ini ya. Ini memang saya jarang buka ini ya, apa? Microsoft Teams ya. Terus ini banyak, jadi saya juga gimana ininya untuk melihat secara keseluruhan agak sulit juga. Oh, ini nih Large Gallery Preview ya, oke. Biar kelihatan semua. Oke, ada yang bisa ini urun rebuk bersaran saran kasih diskusi ya, ini supaya nggak ngantuk memang. Kalau menurut saya ya Bu, ya, kenapa literasi sama numerasi itu menjadi apa namanya kemampuan dasar di AKM,
Karena dengan literasi, dengan kemampuan membaca, kita bisa memahami bukan hanya satu konsep, tapi banyak konsep. Kenapa numerasi juga? Karena dengan numerasi itu setelah kita membaca, ya biasanya ada di situ kemampuan anak itu untuk melakukan perhitungan. Nah, dengan membaca kita bisa melakukan perhitungan. Oke, Bu, ya, oke, bagus ya Bu Nur ya, Bu Nur Muanifah dari mana, Bu? Dari Kalimantan Tengah. Oh, jauh ya, ini dari Kalimantan. Saya kira Bogor aja nih, Pak. Tahunya ada dari Kalimantan. Ya, ada beberapa yang dari provinsi lain ya. Oke ya. Jadi kalau kita memahami yang literasi ya, waktu tahun 2019 itu ada 6 literasi itu memang itu masing-masing kompetensi ya yang harus dimiliki oleh murid ya atau anak ya. Jadi kalau dari baca literasi membaca itu baca tulis ya. Kalau SD kan calistung ya gitu ya. Kemudian kalau numerasi itu selain tadi ya Bu ya angka-angka, tapi juga dengan membaca statistik, melihat tabel, kemudian tanda-tanda seperti di mana di dinding-dinding atau di kalau sekarang udah banyak misalnya evakuasi untuk yang sering gempa misalnya atau tsunami. Nah itu kan sebetulnya kemampuan literasi numerasi itu gitu karena dia mampu membaca simbol gitu ya. Nah, kenapa sebenarnya yang lain juga penting sih kemampuan sekarang literasi digital kan ini luar biasa sekarang. Tidak hanya sekedar murid ya yang harus menguasai literasi digital kan, guru-guru juga kan dipaksa untuk berkompeten ya dalam literasi digital ya. Jadi sebetulnya ini menurut saya sebenarnya dari 6 ini tidak bisa dipisahkan gitu ya. Kemudian budaya sosial dan kewargaan itu juga kan kita seperti rambu-rambu lalu lintas gitu ya, berkendaraan itu kan sehari-hari juga gitu ya. Kemudian ada literasi finansial ya. Nah itu juga sama ya seperti kita berbelanja ya ke bank dan lain sebagainya itu literasi finansial. Kemudian berkoperasi ya, menjadi anggota koperasi gitu ya. Nah hanya memang kalau untuk kenapa ini menurut saya ya, silahkan kalau misalnya mau ada tambahan. Menurut saya itu yang namanya literasi membaca dan literasi numerasi itu terintegrasilah kepada semua literasi yang lainnya. Kita tidak bisa misalnya memahami literasi digital kalau kita literasi membacanya juga belum kuat ya, atau belum settle atau terstandar gitu ya. Karena di dalam literasi digital kita kan harus memahami di situ ya. Bagaimana mengklik ini, mengklik itu, mana yang harus dicari, mana yang harus ini maksudnya kemana gitu kan. Itu juga kan sama. Jadi kenapa itu mendasar? Karena memang literasi membaca dan literasi numerasi itu memang ada di semua unsur literasi. Karena dengan membaca kita membacanya, memahami, numerasinya itu yaitu dengan tadi memahami adanya simbol-simbol. Kemudian hitungan-hitungan sehari-hari ya, keseharian. Seperti kita kalau ibu-ibu kan diskon tuh, wah kita kan cepat ya Bu ya kalau ngitung diskon. Mau belanja tuh, beli ini sekian, 1/4, setengah kilo, pokoknya kembaliannya segini. Itu kan sehari-hari gitu ya, sangat sehari-hari sekali. Kemudian kalau kita menghitung luas ruangan kan, kita kalau di rumah, wah ini kalau yang namanya ruang tamu tuh yang idealnya berapa meter sih gitu kan, itu simple tapi memang sangat keseharian, tetapi lah itulah gitu. Karena memang kekurangan kita secara kalau kita berbicara secara kurikulum ya, kekurangan kita itu kita belajar itu tidak kontekstual sebetulnya gitu ya. Jadi kalau kita ingin, menurut saya ya, kalau memang kita sekarang sudah menuju ke AKM, tetapi kalau kurikulumnya masih tetap sama, itu hasilnya akan sama seperti yang lalu-lalu gitu ya. Apapun penilaiannya, selama memang kita kurikulum atau mata pelajarannya tetap sama, itu tidak akan berhasil gitu. Jadi memang
kalau mau memang setiap setiap mata pelajaran itu dijadikan yang namanya kontekstual atau implementatif gitu. Jadi tidak ada yang khusus yang namanya biologi itu tidak ada gitu ya. Sekarang IPA misalnya ya, tetapi IPA-nya lebih bagus kalau dijadikan IPA terapan misalnya. Contoh, misalnya ada mata pelajaran lingkungan. Nah, itu sudah cukup menurut saya. Lingkungan itu di dalamnya sudah ada biologinya, sudah ada fisikanya misalnya, sudah ada kimianya, ada unsur itu 3. Memang yang repot nanti guru-gurunya ya, karena seperti beberapa tahun lalu ada tim teaching ya, jadi ada 2 guru misalnya. Itu mah silahkan sebetulnya bisa dipelajari ya, atau bisa disesuaikan gitu. Karena dengan begitu anak-anak tidak akan tidak akan terkotak-kotakkan di dalam pemikirannya gitu. Selama ini kan terkotakkan anak-anak ya. Jadi ketika kita sebagai guru bertanya, mereka tidak bisa menjawab pertanyaan gitu. Dan kemudian ketika kita bertanya, apakah anak-anak paham dengan pertanyaannya? Nah, itu kenapa harus ada khusus literasi membaca. Jadi memahami, pertanyaannya juga harus dipahami gitu kan. Jadi bukannya mereka tidak mengerti misalnya yang sudah kita berikan pembelajaran. Misalnya anak-anak paham nih dikasih teori, dikasih project based learning misalnya atau discovery learning, wah mereka aktif. Tetapi ketika kita memberikan soal ya evaluasi, kenapa sih hasilnya kok tidak sebagus ketika mereka berdiskusi, mereka berkelompok? Bisa saja karena mereka tidak paham dengan apa yang kita tanyakan. Jadi tidak bisa nyambung antara yang sudah mereka lakukan dengan kita ketika bertanya teori gitu. Misalnya ini ya, misalnya. Nah, seperti itu ya. Jadi kenapa memang literasi ini membaca dan numerasi merupakan yang paling mendasar itu sebetulnya ke sana gitu ya. Kadang-kadang gini aja, harap antri, tetapi ternyata tidak antri kan gitu. Orang berlomba-lomba. Nah, itu kan sebetulnya kemampuan literasi membaca gitu kan. Atau ada simbol di toilet ya, ada simbol laki dan perempuan. Nah, ada yang salah masuk misalnya. Oh, saya nggak tahu itu gambarnya apa. Nah, itu kan literasi numerasi untuk membaca simbol-simbol. Jadi hal-hal yang sederhana sebetulnya sudah ada di lingkungan sehari-hari itu tidak kontekstual. Jadi kadang-kadang ketika di sekolah itu guru matematik memberikan misalnya persamaan. Apakah muridnya paham kenapa sih saya harus belajar persamaan? Nah, itu kan berarti tidak kontekstual gitu. Harus kontekstual kenapa? Dari mulai diawali guru itu berkata ini loh manfaat dari belajar persamaan, kemudian contoh-contoh persamaan di kehidupan sehari-hari gitu. Saya pribadi tidak suka matematik karena memang menurut saya itu ngitung apa sih gitu ya. Saya ya dulu ya, kalau sekarang kan secara metakognitif saya sudah lebih dewasa. Saya sudah bisa lebih sudah menerima banyak sekali informasi. Jadi secara metakognitif saya sudah bisa memahami pembelajaran matematik. Oh, dulu itu ini ya. Sekarang mah ngerti, dulu mah nggak ngerti. Nah, seperti itu gitu ya. Jadi hal-hal yang sifatnya sehari-hari itu memang seharusnya kontekstual dengan pembelajaran di sekolah gitu ya. Oke. Kayak gitu ya, kita diskusinya ini saya lanjutkan ya. Oke. Supaya nggak ngantuk. Kalau ini layar saya masih kelihatan. Saya stop sharing dulu ya. Oke. Oke, saya sharing lagi. Masih, Bu. Oh iya, berarti saya masih jalan terus ya tadi. Oke. Masih, Bu. Ke sini salah. Salah. Stop sharing dulu. Ini kadang-kadang memang karena tidak terbiasa ya saya tim ini agak-agak oke. Sebentar. Kan nggak muncul sebentar ya, sebentar Pak Bu. Oke, sebentar. Ini sebetulnya ya terkait dengan ini ya literasi digital ini. Kadang-kadang masih agak bingung kalau sudah dikasih. Soalnya saya lagi ini Google sih ya, jadi ketika tim jadi agak bingung lagi nih.
Lagi pengimbasan Google ini, Google Master ya. Jadi agak bingung. Oke, udah ada ya sekarang ya? Udah, Bu. Oke. Mari kita ke langkah mengerjakan soal ya, soal AKM literasi. Nah, ini ya. Mulailah dengan perhatikan isi soal secara umum, meliputi stimulus yang ada, misalnya teks, gambar, skema, grafik, tabel, dan sebagainya. Di soal ini merupakan gambar. Gambar dari Pandora ya, Pandora L ya ini ya. Apa sih Pandora? Nah, ini jadi anak-anak diminta nanti untuk mengerjakan itu dilihat dulu, disuruh lihat dulu gambarnya, kemudian teksnya secara sekilas itu dibaca, tapi jangan dibaca secara mendalam dulu ya. Ini adalah contoh ya, contoh teks ya. Ini saya coba masuk ke Pusmenjar, saya coba mengerjakan. Ini yang saya copy ya. Tidak bisa di-download, jadi saya copy ya. Jadi ini gambar ya. Stimulus, kemudian ini juga teks juga, ini termasuk stimulus ya. Tadi aku menawarkan bibit pohon belimbing kepada beberapa tetangga. Kalau mereka ikut menanam pohon, jalan kampung ini akan menjadi lebih teduh. Nah, itu kan sebetulnya satu stimulus gitu ya. Ada masalah yang terjadi di situ ya. Oke. Kemudian baca terlebih dahulu pertanyaan yang diberikan. Jadi setelah melihat stimulus tadi ya gambarnya, teksnya dibaca secara sekilas saja. Baca terlebih dahulu pertanyaannya. Ini saya tidak semua ya, jadi memang teksnya tidak saya copy semua, terlalu banyak ya. Jika proyek Pak RT telah dilaksanakan, apakah para tetangga akan setuju untuk menanam pohon belimbing wulung? Nah, jawabannya ini. Jadi setelah melihat soal, kita kembali ke teks gitu ya. Dan jangan khawatir nanti ketika soal berikutnya teksnya, misalnya teksnya masih sama, teksnya juga masih muncul di situ ya. Jadi murid-murid itu dikasih apa ya, dikasih gambaran dulu lah gitu. Atau boleh mereka mencoba, nggak apa-apa ya Pak Bu, kan di Pusmenjar sudah terbuka tuh. Jadi anak-anak diminta untuk membuka juga untuk latihan supaya tidak kaget ya nanti. Karena kan kita tidak tahu yang ditunjuk dari pemerintah itu dari kementerian siapa ya Pak ya. Pokoknya 25 orang sampai 30 orang saja. Nah, ini ya. Kemudian tadi setelah itu tadi ya sudah melihat dulu stimulusnya, membaca sekilas, membaca pertanyaan. Nah, baru membaca teks dan mengamati foto. Tetapi ini juga salah satu trik, apabila tidak ada pertanyaan terkait dengan foto atau gambar yang diberikan, jangan dilihat lebih jauh fotonya gitu ya. Karena saya lihat kemarin pengalaman saya tuh tidak semua pertanyaan meskipun ada stimulus gambar itu akan mempertanyakan gambar tersebut, tetapi kita lebih kepada bacaan gitu ya. Jadi tadi pokoknya tergantung dari pertanyaan. Jangan sampai anak itu membuang waktu hanya untuk membaca berulang-ulang gitu ya. Membaca teks berulang-ulang. Jadi coba mereka diajarkan untuk melihat saja gambarnya apa, sekilas isinya apa, tentang apa, kemudian langsung ke pertanyaan. Setelah ada pertanyaan tadi, baru dibaca dengan teliti ya. Apalagi kalau apalagi kalau 3-4 pertanyaannya satu teks itu lebih mudah lagi ya. Jadi tidak usah membaca beberapa kali ya, cukup sekali dengan cermat. Nanti ketika soal berikutnya sudah tahu kan jawabannya apa gitu ya. Jadi setelah itu baca teks dan amatilah foto, gambar, skema, grafik, tabel, dan bentuk stimulus yang lain sambil mengumpulkan informasi yang sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Mungkin untuk guru-guru bahasa Inggris ya yang sudah terbiasa mengikuti tes TOEFL atau berlatih tes TOEFL, triknya sama ya, karena saya juga seperti itu. Saya tidak akan membaca dulu teksnya, tapi saya akan membaca dulu pertanyaannya. Pertanyaannya apa, baru saya baca teksnya. Kadang-kadang pertanyaan di TOEFL itu kan misalnya untuk line baris kesekian yang dimaksud dengan ini adalah, nah jadi saya langsung aja ke baris itu, tidak perlu saya membaca yang paragraf sebelumnya gitu. Nah jadi seperti itu ya, itu juga salah satu triks ya atau tip ya. Nah, manakah hal-hal yang menjadi topik pembicaraan antara tokoh aku dan ayah? Nah, ini pilihan ganda kompleks ya. Nah, jadi ini bisa lebih dari satu. Kalau yang sebelumnya ini adalah pilihan ganda. Jadi jawabannya cuma satu saja yang betul, gitu ya. Ini pilihan ganda.
Yang ini pilihan ganda kompleks. Jadi bisa centang pada beberapa pernyataan. Ya. Kemudian setelah itu berilah tanda atau carilah informasi yang berkaitan dengan pertanyaan secara sistematis. Nah, gitu ya. Jadi setelah tadi kalau teksnya tidak terlalu panjang dan misalnya dari 4 pertanyaan itu sama teksnya, itu sudah menguntungkan ya untuk murid ya ketika menjawab. Jadi bisa langsung ketika melihat pertanyaan selanjutnya hanya tinggal di browsing aja atau di scanning. Mana sih? Oh, ini. Nah, atau kalau dia ingat ya tinggal menjawab saja. Nah, ini ya. Nah, ini adalah tadi seperti bukan menjodohkan, apa sih satu lagi itu menjodohkan pilihan ganda kompleks, menjodohkan ya. Kemudian ini yang keempat itu apa ya tadi? Pokoknya ini yang sesuai lah ya, centang. Ini tapi ini sama dengan kompleks ya, pilihan ganda kompleks ini. Jadi mana yang sesuai ya ini. Misalnya tokoh yang peduli terhadap lingkungan di tempat tinggal mereka. Nah, menurut itunya kan aku ya, aku. Tokoh yang memiliki ide untuk mengatasi masalah yang dihadapi, aku misalnya. Mengajak orang-orang di sekitar, aku. Kecewa, aku misalnya. Optimis, nah ini bisa ayah karena si akunya ini belum hafal kan, belum tahu apa itu Pandora, jadi ini ayah misalnya ya, seperti itu. Jadi ini harus dicentang semua, disesuaikan dengan ini ya sama dengan menjodohkan ini ya sekilas ya. Oke. Nah, kemudian berilah jawaban yang benar dan jawablah sesuai dengan perintah soal. Nah, ini uraian singkat ya, jadi bisa hanya satu kata saja. Dari wacana tersebut dapat disimpulkan bahwa perbincangan antara tokoh aku dan ayah terjadi pada musim tadi kering kan, kemarau. Jawabannya cuma begitu saja. Tetapi ketika dia uraian itu agak panjang, di sininya juga kotaknya panjang. Ketika tokoh aku menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya kepada ayah, tokoh aku justru merengut. Nah, jelaskan alasan tokoh aku menunjukkan ekspresi tersebut kepada ayah. Nah, jadi ini sudah levelnya yang tadi ya, sudah yang ketiga levelnya itu evaluate dan reflect di sini. Jadi harus bisa mengekspresikan atau mengambil kesimpulan tadi dari hasil bacaan tersebut. Ya, oke. Nah, untuk SMP ini cukup ya. Menurut saya ini tidak terlalu sulit juga. Untuk SMP ya kelas 8 itu sudah, menurut saya sudah inilah yang sudah bagus ya. Jadi nanti Bapak Ibu juga melatihkannya seperti ini. Kalau saran saya, kalau bisa untuk membuat soal AKM berbasis kelas itu integrasi saja, ada guru matematika, ada guru bahasa ya, kemudian bisa juga guru IPA gitu ya. Itu merumuskan atau membuat soal AKM untuk berbasis kelas gitu. Jadi untuk latihan boleh ya, tidak apa-apa. Bu Endah, maaf. Ya? Iya, itu bukan permapel ya, bukan nanti ya? Enggak ada permapel, Pak. Pokoknya literasi membaca dan literasi numerasi aja. Gitu. Jadi tidak ada permapel. Makanya kalau kita akan membuat soal lebih baik satu sekolah itu bersama-sama ya, guru IPA, guru matematik ya, guru bahasa itu bareng-bareng bersama-sama. Jadi tesnya hanya sekali ya, sekali tes nasional itu literasi numerasi gitu aja kan udah? Iya, gitu aja. Jadi ini sudah terangkum semua. Dari berapa soal ya, saya kemarin mengerjakan ada 10 lebih lah. Pokoknya ada waktu di atasnya itu ya. Kalau udah ada yang mencoba pasti tahu ada waktu mengerjakan. Kemudian ada sekitar kayaknya dari 10 soal lebih deh, antara 15 sampai 20 itu isinya ya kayak gini aja, Pak. Gitu. Untuk numerasi juga sama gitu. Jadi nanti ya ada contoh untuk numerasi ya gitu. Jadi ini tidak ada yang namanya ini khusus. Nah, kalau untuk karakter itu ditambahkan dengan ada gitu khusus survei karakter, tapi itu kan survei saja ya. Jadi tidak harus tidak ada hubungannya dengan mata pelajaran atau kognitif itu ya kalau karakter itu gitu. Jadi pertanyaannya itu lebih kepada etika, value ya. Nah, ada beberapa kepala sekolah kok waktu itu saya bercerita kepada saya memang itu ini uji coba ya survei karakter itu lebih kepada value sih, nilai gitu ya. Salah satu contohnya adalah apakah kamu setuju misalnya atau Anda setuju katanya ya kalau misalnya
presidennya itu siapa gitu. Jadi lebih kepada mengarah kepada apa ya? Karakteristik tertentu lah yang hubungannya dengan value atau moral gitu di sana gitu. Oke. Tidak ada kaitan dengan KI ya, KIKD ya? Nggak ada, Pak, nggak ada. Jadi sekarang itu betul-betul penilaiannya itu berbeda sih dengan UN ya. Jadi yang memang dinilainya berbeda. Kalau UN tuh memang murni kognitif ya. Jadi kalau misalnya ini menggantikan UN sebetulnya tidak juga karena berbeda yang dinilai gitu. Kalau di sini kita lebih kepada kemampuan ada analisis ya. Ada ini analitik ya. Ibu Endah. Iya, Bu. Iya, maaf punten saya potong dulu ya. Betul. Ini tentang untuk pelaksanaan AKM. Apakah mempengaruhi kelulusan atau juga mempengaruhi untuk PPDB? Oh, nggak ada, Bu. Nggak ada. Makanya kenapa di kelas 8 ya, Bu ya. Jadi itu supaya tidak ada pengaruh kepada kelulusan, Bu. Gitu. Jadi tujuan dari AKM itu sendiri adalah untuk memperbaiki. Makanya kenapa ada di kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Jadi ketika di kelas 8, kemudian hasilnya misalnya tidak seperti yang diharapkan misalnya ya. Nah itu berarti pembelajarannya harus diperbaiki gitu. Supaya nanti ketika kelas 9 itu menjadi lebih baik lagi pembelajarannya. Gitu Bu, gitu. Sehingga ini tidak ada beban, Bu, tidak ada beban, tidak ada apa-apa, Bu. Jadi Ibu tidak usah khawatir sebetulnya. Apakah ini akan mempengaruhi kondisi sekolah? Tidak juga. Karena memang ini murni adalah pemetaan. Pemerintah tuh ingin memetakan sejauh mana sih kemampuan membaca anak ya. Literasi membaca dan literasi numerasi anak di Indonesia itu secara rata-rata seperti apa gitu. Gitu, Bu. Jadi tidak perlu khawatir, betul. Jadi malah sebetulnya menurut saya juga tidak perlu anak-anak tidak perlu dipaksakan untuk ini gitu. Hanya memang ini ya saya berbicara kemarin saya presentasi di Yayasan BPK Penabur ya. Kalau di Bandung itu kan yang top itu adalah yayasan-yayasan Kristen dan mereka memang luar biasa ya output anak-anaknya itu ada Alusius, ada BPK Penabur. Ternyata mereka itu triknya adalah selalu melatih anak-anak soal-soal yang baru gitu. Jadi saya baru ngeh gitu. Oh, sebetulnya tidak perlu dilatihkan ini AKM, tapi mereka tuh kekeh, Ibu pengennya tuh strategi untuk anak-anak menjawab. Saya tuh sebelum membuat presentasi ini tuh bingung. Apa yang harus saya berikan? Karena ini tidak perlu anak-anak tuh sebenarnya tidak perlu belajar secara khusus terkait dengan AKM. Tetapi saya akhirnya paham. Karena mereka itu selalu ingin menghasilkan lulusan terbaik ya. Jadi mereka tuh selalu mencuri start. Contohnya ini, bagaimana strategi menjawab soal AKM. Nah, saya makanya kenapa terinspirasi kemarin ditanya Pak Sudarno ingin memberikan ini, ingin juga memberikan motivasi kepada sekolah-sekolah di daerah, di Bogor, sekolah negeri ya, atau swasta yang lainnya, MTS gitu kan, supaya mereka juga bisa mencontoh gitu kan pola mereka gitu. Kenapa mereka bisa output anak-anaknya bagus gitu, yayasan-yayasan itu gitu. Itu top yang di Bandung itu ada ya. Banyak ya yayasan Kristen di Bandung itu ada Alusius, ada BPK Penabur ya, dan memang itu penabur yang ke-1 yang bagus itu ya. Jadi mereka itu kalau di lomba-lomba juga bagus-bagus Bu, kadang-kadang mendominasi. Nah, gitu ya. Nah, sekarang saya kenapa memberikan ini ya? Meskipun ini tidak harus dilatihkan kepada anak-anak misalnya, tapi kan anak-anak kasihan ya Bu ya, kalau misalnya mereka harus menjawab secara online, kemudian tidak tahu apa yang dihadapi gitu. Makanya saya tadi menyarankan kalau menyusun soal AKM itu kita satu sekolah itu berkolaborasi antara guru bahasa, guru sains ya, guru IPA dengan guru matematik gitu kan, merumuskan soal ini hanya untuk melatihkanlah kepada anak-anak gitu ya. Sebetulnya soal-soal AKM ini itu lebih kepada lebih hot gitu ya. Jadi bagaimana anak bisa berpikir kritis ya, bisa menganalisis gitu ya. Karena ini sebetulnya sangat keseharian gitu. Jadi silahkan gitu ya. Tidak ada ruginya ya kalau kita mencoba gitu hal yang baik gitu ya. Oke. Jadi jangan khawatir ya Bu ya. Ini tidak akan mengurangi kondisi sekolah, tidak akan
berdampak ya pada PPDB ya Bu ya, pada kelulusan itu tidak gitu ya Bu. Karena kan kelulusan juga di Merdeka Belajar itu dibebaskan ya oleh sekolah itu sendiri kan, penilaian yang dilakukan seperti apa gitu. Jadi silahkan saja. AKM ini untuk memperbaiki pembelajaran. Jadi ketika hasil AKM ini keluar, ada hal yang misalnya tidak sesuai, banyak yang jawaban salah, dan nah berarti yang harus diperbaiki adalah proses pembelajaran untuk nanti anak itu di kelas 9 gitu ya Bu ya. Mau nanya lagi, boleh? Boleh Bu, boleh. Ini ada beberapa pendapat bahwa apakah benar ini untuk AKM kan memang dilakukan untuk kelas 8 ya. Wajib seluruh kelas 8 itu harus mengikuti AKM atau tidak. Nah, memang karena ada pendapat bahwa untuk AKM ini pelaksanaannya tidak semuanya harus kelas 8 mengikuti. Atau tidak ya? Oke Bu, agak-agak putus tapi saya sudah bisa menangkap. Oke Bu. AKM ini sebetulnya ada 2 jenis ya Bu ya? Halo Ibu? Ya, halo. Oke. AKM ini 2 jenis ya Bu ya? Ada asesmen nasional, ada AKM berbasis kelas. Asesmen nasional ini adalah AKM yang dilaksanakan oleh kementerian ya, pusat, dengan sampel dari sekolah ya. Jadi itu ditentukan oleh Ibu ya, anak-anak yang mengikuti. Jumlahnya itu 5 sampai 30 ya Bu ya. Kemudian yang kedua adalah AKM berbasis kelas. Kalau AKM berbasis ini silakan sekolah itu masing-masing menyelenggarakan atau membuat Bu. Jadi kalau misalnya ada yang berpendapat semua kelas 8 harus mengikuti, ya silahkan. Tetapi yang diambil sampel oleh kementerian itu hanya 25 sampai 30 anak saja. Gitu, sebagai gambaran kompetensi dari anak tersebut ya terkait dengan membaca dan numerasi. Nah, kalau untuk keseluruhan itu bisa dilaksanakan melalui AKM kelas Bu. Jadi silahkan sekolah itu yang menyusun soalnya bisa mengambil dari Pusmenjar itu sendiri boleh, nggak apa-apa gitu kan. Ibu misalnya masuk, kemudian di copy soalnya, dibuat ya di copy kemudian dirapihkan ya karena saya juga ini hasil mengcopy ya jadi tidak bisa di-download kan. Kemudian disesuaikan, nanti yang bisa di-download itu adalah hasilnya, hasil jawaban. Jadi Ibu kunci jawabannya bisa lihat benar atau salahnya dari situ gitu Bu. Ya silakan saja Bu, kalau itu kebijakan sekolah saja Bu, maunya seperti apa untuk keseluruhan kelas 8 mengikuti AKM gitu. Tapi yang dari kementerian itu hanya berupa sampel dan itu ditentukan juga oleh kementerian. Jadi tidak ada campur tangan sekolah, dinas, tidak. Karena kan kementerian punya dapodik ya. Jadi mereka bisa mengambil gitu kan nama anak dan lain sebagainya gitu. Gitu ya Bu ya? Jelas ya Bu ya? Oke. Oke ya Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan seperti tadi boleh langsung ya Bu ya, nggak apa-apa ya. Oke. Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Boleh nanya Bu, biar nggak ngantuk boleh nanya. Oh boleh Pak, silakan. Terima kasih Bu, senang sekali nih ikutin acara ini. Jadi Bu, saya mau nanya, kan ada 2 tadi ya, ada berbasis nasional dan berbasis sekolah. Nah untuk soal itu durasinya berapa ya, berapa menit gitu ya per soal itu, durasi waktunya gitu Bu. Oke. Apakah untuk soal itu, apakah ini masih lanjut, apakah untuk pembuatan soal itu sesuai dengan trending topik gitu misalkan ya yang ngetrend apa nih saat ini gitu kan, apakah itu harus disesuaikan juga gitu Bu? Boleh. Iya. Sudah Pak Simon? Ya udah itu. Terima kasih Bu ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke. Hitungannya per sesi ya Pak ya. Jadi ketika kita masuk, Bapak boleh nanti ya klik aja, ketik saja Pak Pusmenjar ya. http pusmenjar.go.id, nanti ada slash di belakang AKM. Nanti Bapak akan diarahkan ke AKM. Nanti ada kotak ayo mencoba AKM, Bapak klik di sana. Isi saja itunya, datanya itu sembarang juga tidak apa-apa. Nanti ada token Bapak klikkan, nah nanti Bapak masuk. Bapak nanti bisa sebagai siswa ya mencoba mengerjakan.
Durasinya itu per sesi, kalau saya lihat kayaknya 60 menit deh, Pak. Oh, 60 menit. Ya, 60 menitan, 45 sampai 60 menit. Menurut saya sih 60 menit kayaknya, soalnya cukup lama. Saya sempat disambi apa waktu itu dan itu masih berjalan ya. Jadi 60 menit satu sesi ya, satu sesi itu. Kemudian tadi apa tadi yang kedua, Pak? Soalnya ya, apa sih? Trending topik ya? Ya betul. Oke, Betul, Bu. boleh Pak, trending topik. Bapak boleh ngambil dari itu juga boleh Pak, dari apa? Artikel di koran atau di internet boleh Pak. Gitu. Iya. Seperti ini nih. Yang ini saya tayangkan ini kan saintifik ya. Ini dari ini Pak, dari sepertinya ini dari artikel dari koran atau dari internet ini. Karena ini data, ini berupa data gitu ya. Jadi ini jelas, ini betul-betul nyata kejadiannya gitu. Gitu Pak. Jadi boleh Bapak mau kalau mau bikin sendiri boleh Bapak trending topik apa yang lain boleh ya, tetapi apa yang akan ditanyakan tuh harus sesuai gitu ya, sesuai. Bu, sebaiknya harus itu ya, kolaborasi Bu ya. Harus kolaborasi apa? Ya, menurut saya baik kolaborasi. Atau untuk langkah pertama sih Bapak masuk ya, nanti di copy aja Pak soal-soalnya, nanti dilatihkan kepada anak-anak. Gitu ya. Nanti ini saya kasih ya, saya kasih soal ini, belum saya kasih ke Pak Sudarno ya, tapi memang nanti tolong dirapihkan, karena memang kalau ngopi dari PDF ya ke itu kan beda ya, jadi nanti dirapihkan sendiri ya, itu belum rapi saya copy gitu. Jadi nanti saya kasih contoh yang ini ya, yang sekarang saya Terima kasih Bu, terima kasih ya. Tuhan. Oke ya. Nah ini yang kedua ya, ini soal sudah berbeda topik ya, ini ke saintifik ya, ini konteksnya saintifik. Ini berbicara tentang praktik STEM. Di sini ada data karena ini diambil dari artikel bisa dari internet atau dari koran ya, atau dari lainnya lah. Tapi ini menurut saya ini memang betul-betul kejadian nyata diambil dari artikel ya. Karena ini sudah jelas lokasinya adalah SMP Negeri 23 Bandung yang mengalami krisis air bersih di sekolah. Sehingga tidak bisa untuk wudhu, tidak bisa untuk cuci tangan, karena airnya itu sumber resapannya warnanya kuning dan keruh. Dan tentu juga berbau besi biasanya ya, kalau sudah kuning, keruh, pasti ada baunya ya. Dan juga tidak bisa itu ya, tadi aktivitas sehari-harinya jadi terganggu, karena memang kotor si airnya. Nah, kemudian ini yang menceritakan apa yang terjadi itu adalah Ibu Amalia, guru IPA gitu ya. Karena ini air ini cukup stres, kalau mau ke air kan kalau kotor juga nggak sehat ya. Untuk wudhu juga itu tidak bagus, tidak bersih ya. Jadi masih ada kotoran, itu tidak bagus ya. Itu ya. Kemudian dari hasil ada penelitian ternyata ya. Jadi Bu Amalia ini guru IPA, sepertinya ini dia melakukan project based learning ya. Jadi melatih anak-anak atau mengelompokkan anak-anak untuk membuat penelitian bahan-bahan ya yang harganya terjangkau tapi efektif untuk menjernihkan air. Nah, jadi diketemukanlah itu zeolit ya, yang bentuknya kerikil ya, kemudian ada pasir aktif, arang aktif ya, kemudian ada filter akuarium. Nah, ini ya, ini contoh ini. Jadi mempraktikkan STEM tetapi berdasarkan memang kondisi nyata di sekolah. Nah, dari percobaan itu ya ternyata jadi bersih airnya ya gitu, dapat mengalir lancar dan tidak mengalami penyumbatan. Nah gini ya, ini udah ada data-datanya di mana apa saja. Nah sehingga contoh pertanyaannya adalah seperti ini ya. Jadi ini cara berpikir yang digunakan untuk menjawab pertanyaan atau soal literasi itu berbeda-beda. Salah satunya adalah ada soal yang bisa dijawab dengan menggunakan stimulus yang ada. Di sini stimulusnya ini tidak ada gambar tetapi berupa teks. Nah, stimulusnya ini sebetulnya di paragraf pertama, berangkat dari keprihatinan siswa SMP Negeri 23 Bandung melihat air krisis bersih dan seterusnya ya. Jadi ini merupakan stimulus. Jadi satu tanda tanya, ada masalah. Wah, ini mau digimanakan gitu ya ketika anak itu membaca soal ini ya. Nah, kemudian contohnya adalah ini, siapakah yang memaparkan informasi di dalam teks tersebut? Nah, ini sebetulnya sudah jelas ya, yaitu Ibu Amalia, yaitu seorang guru IPA. Nah, itu. Jadi ini pilihan ganda dan ini cuma satu, jawabannya jelas ya, guru. Kemudian juga tadi cara menjawab soal ya,
Yang berikutnya itu ada soal yang harus dijawab dengan menghubungkan informasi yang tidak tertulis langsung di dalam stimulus. Nah, selain dapat dirasakan langsung manfaatnya, hasil pembelajaran STEM siswa SMP Negeri 23 ini sering kali diikutkan pada ekspos karya pelajar, ya. Tidak puas hanya sampai di sini, Amalia ingin para pelajar dapat mengemas penjernih air dalam wadah menarik, sehingga pertanyaannya tadi yang informasinya tidak tertulis langsung. Nah, mengapa murid sekolah diharapkan dapat ikut memecahkan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar? Nah, jadi ini beyond, jadi tidak tertulis, tetapi implisit ya, tidak eksplisit tetapi implisit. Nah, jadi murid-murid ini apa ya tadi? Oh, ini ya, karena kita harus ini ada misalnya menjawabnya ini ekonomis, wah memiliki nilai ekonomis, membantu ekonomi keluarga mereka. Nah, dia milih ini, ada memecahkan permasalahan dapat menjadi sumber penghasilan tambahan. Wah, boleh centang satu. Lainnya apa? Nah, itu anak-anak terstimulasi ya untuk menjawab gitu ya informasi yang implisit ya, jadi tersirat ya, tidak tersurat ya. Kemudian ada juga soal yang harus dijawab dengan memberikan respon berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam stimulus. Setelah membaca teks informasi tersebut, tentunya kamu peroleh pesan yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan 2 pesan yang kamu peroleh dari teks informasi. Nah, ini uraian, jadi memerlukan anak-anak memerlukan tadi menghubungkan informasi yang ada itu untuk menjawab ini, merespon gitu ya. Jadi apa ya pesannya? Oh, hidup bersih misalnya, peduli lingkungan ya itu. Jadi ini tidak ada gitu ya. Jadi harus merespon yang tidak ada di situ tetapi harus ada dalam pemikiran anak itu gitu. Ini lebih kepada tadi yang level kognitif yang ketiga ya, evaluate dan reflect. Nah, ini reflect ya. Jadi apa yang akan saya lakukan ya? Kalau saya sudah membaca, apa ya saya bagusnya ini? Maknanya apa ya? Nah, itu sudah ke refleksi ya. Reflect. Nah, sekarang ke numerasi. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan kah? Terkait dengan literasi membaca? Cukup jelas sepertinya ya Pak Sudarno ya? Iya Bu, jelas Bu. Cukup jelas ya, oke. Kita sekarang ke numerasi. Ada yang mau bertanya? Oh tidak ya? Bu Endah tentang literasi, yang tentang literasi membaca itu ya. Kenapa kebanyakan ya? Apakah memang kita memang benar-benar harus membaca kali ya? Soal-soalnya panjang-panjang gitu ya. Sampai saya sendiri pun juga kadang-kala mata sampai sepet gitu. Ini nggak terlalu panjang loh Bu, ini karena di PowerPoint ya. Di PowerPoint kan tempatnya sedikit ya. Ibu kalau masuk ke Pusmenjar itu ini tidak terlalu panjang kok. Kalau yang seperti pengalaman saya yang pernah waktu lagi ada uji coba simulasi ya, yang UKM itu ya, itu ternyata soalnya Ibu panjang-panjang Bu gitu. Ini enggak sih, ini kebanyakan seperti praktik STEM ini sebetulnya dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 ya, ini 6 paragraf tapi ini sebetulnya tidak terlalu panjang kalau di layar biasa. Karena ini di PowerPoint ya, jadi kayaknya padat. Enggak kok Bu, enggak. Menurut saya ini untuk anak SMP ini masih bisa inilah Bu, masih cukup lah mereka membaca. Karena seingat saya ketika saya SMP tuh saya sudah membaca novel-novel panjang ya. Jadi menurut saya ini tidak terlalu inilah gitu Bu. Ibu punten. Di kita itu memang kenapa memang harus banyak itu ya literasi sudah bagus ya, dulu sudah ada mulai ada kegiatan literasi ya tahun 2016 ya kalau tidak salah. Hanya memang agak salah kaprahnya itu kenapa hanya membaca saja gitu pada waktu itu gitu. Tapi langkah yang bagus juga karena memang at least gitu, anak-anak itu senang membaca dulu cerita gitu ya. Itu nanti akan mengarah kepada membaca yang lainnya gitu. Ya, punten. Coba masuk Pusmenjar aja ya Bu ya. Beberapa kali mungkin nanti soalnya akan berbeda-beda juga gitu ya. Bukan ini juga gitu. Jadi siapa tahu nanti akan lebih kaya nanti untuk soal-soal untuk dibagikan kepada murid-murid untuk latihan. Kelas 8 ya. Ya Bu, silahkan ada yang bertanya Bu.
Boleh? Iya. Boleh. Ya, punten Bu, ini masih tentang literasi. Saya Bu Nur dari 2 Citerep. Karena sampai sekarang kenyataannya kan anak-anak sulit sekali gitu ya untuk membaca, malas bisa, khususnya ini di sekolahan saya gitu. Jangankan untuk mengerjakan soal-soal AKM yang panjang, soal-soal yang biasa aja, kemarin 1S aja, mereka intinya mau malas baca gitu. Nah, yang saya khawatirkan, terutama nih saya udah pesimis duluan nih Bu, apalagi kalau anak-anak tahu ternyata AKM ini kan tidak ada kaitannya dengan pencapaian KD tertentu gitu ya. Nah, untuk mensiasatinya menurut Ibu gimana? Biar anaknya fokus gitu pada saat mengerjakan soal. Karena setengah jam, kita mau bikin soal sampai beberapa hari gitu ya. Setengah jam anak udah selesai gitu, jadi HT Bu. Gitu. Jadi ya Allah, sulit gitu, udah berbagai cara, tapi yang mungkin yang kenyataannya mah kan anak-anak kalau di depan HP mah bisa berjam-jam gitu ya. Sebenarnya kan itu literasi juga ya. Kenapa pas baca soal mah mereka males gitu, suruh baca ngerjain soal atau tugas ngerangkum aja. Saya mulai dengan bikin rangkuman gitu. Susah pisannya, gimana menurut Ibu? Iya, strateginya berarti Ibu yang harus diganti Ibu. Berarti Ibu nanti kalau memang mau menyuruh anak merangkum, mungkin jangan panjang dulu kali ya Bu ya. Mungkin bisa hanya berapa paragraf. Kalau memang anak itu malas membaca, strateginya bisa ada beberapa sebetulnya ya. Satu, misalnya, ketika Ibu menyuruh mereka merangkum atau membaca itu tidak full Bu ininya ceritanya misalnya ya. Ibu ngajar apa? IPA Bu. IPA ya. Oke. Iya. IPA itu Ibu bisa, sekarang kan banyak referensi ya Bu, contohnya seperti tadi kan artikel yang terkait dengan IPA, Ibu bisa cari aja Bu cerita-cerita yang terkait dengan IPA. Sebetulnya kalau Ibu mau melihat juga, kalau mau mencari ya seperti di Gramedia banyak juga buku-buku komik, tapi dia pembelajaran IPA misalnya ya, tapi memang bukunya agak sulit dan agak mahal kalau tidak salah ya. Ada tentang statistik, ada tentang ini, jadi Ibu mungkin ngopi dari situ aja Bu, yang sesuai dengan KD nih misalnya ya, ini ada tentang belajar ini. Ibu cari, Ibu di copy misalnya ya, ininya atau dibuat atau disalin, ada gambar-gambar menarik. Kayaknya anak-anak harus begitu deh, Bu, kadang-kadang ya. Iya, kesulitan. Yang sampai sekarang yang masih dirasa sangat sulit itu meningkatkan minat bacanya itu Bu. Karena kalau mereka pun ke perpustakaan, yang dicari yang itu pun yang beberapa orang aja yang senang baca ya hanya novel-novel fiksi aja gitu. Iya. Kalau minjem-minjem buku padahal ensiklopedia banyak gitu, terus manusia banyak, tapi itu nggak ada yang nyentuh gitu. Iya, memang Bu, anak-anak memang begitu. Kalau memang dia minatnya tidak, bacanya kurang, pasti tidak akan. Jadi ya Ibu, saya sarankan tidak full, disuruh merangkumnya itu jangan satu bab misalnya, tapi dibagi-bagi misalnya. Dari satu bab itu dibagi berapa orang, misalnya ada satu yang hanya merangkum 1 halaman saja misalnya ya. Nanti ketika Ibu mengumpulkan atau nanti anak presentasi, nah nanti itu bisa diacak Bu, jadi nanti ada tersusun misalnya, tetapi beda-beda orang gitu misalnya ya, itu pakai misalnya tekniknya kalau di apa namanya yang active learning itu udah agak lupa saya, bisa one stray two stray misalnya, atau menyusun gitu ya, disuruh menyusun sendiri dari rangkuman itu, misalnya dibagi berapa kelompok, disuruh susun ini kemana gitu. Jadi mereka mau tidak mau kan harus membaca gitu rangkuman orang lain gitu. Atau boleh misalnya seperti dipajang ya, misalnya ini berapa orang satu lembar karton, ada beberapa rangkuman, nanti anak disuruh menyusun yang mana sih yang rangkuman paragraf halaman pertama, halaman kedua. Jadi kan mau nggak mau mereka membaca. Atau bisa juga Ibu nanti anak-anak itu harus masuk misalnya lewat HP misalnya ya, dikasih link, masuk ke situ, anak suruh membaca gitu kan, atau merangkum, atau misalnya menuliskan rangkumannya melalui itu, disuruh ketik di HP misalnya ya, pakai Google Drive misalnya gitu. Jadi memang anak sekarang Bu harus
strateginya harus berbagai macam, tapi hubungannya dengan yaitu tadi mereka melalui HP lah atau misalnya disiasati. Iya, memang kelihatan kalau ngirim tugas lewat HP mereka lebih antusias gitu, memang kelihatan Bu. Ya, baru sekarang nih saya coba kelihatan ada perubahannya dibandingin suruh nulis gitu di buku. Betul, ya anak-anak sekarang lah, anak-anak milenial susah generasi Z ya, generasi Z. Iya benar Bu. Iya. Cuma ya itu kehabisan metode untuk meningkatkan motivasi bacanya aja itu. Aduh. Iya betul Bu. Gimana lagi gitu. Sharing-sharing Bu dengan ada MGMP ini ya, menurut saya ini juga bagus ya. Jadi Ibu bisa nanti ada sharing dari teman yang lain, yang sesama IPA gitu kan, caranya seperti apa. Ini bagus juga. Iya, paling saya nanyanya kepada Arno Bu. Untuk ada yang bantu. IPA soalnya. Sering direpotin sama saya itu Bu. Ya, nuhun Ibu nuhun. Sama-sama. Ya. Ini Pak Jauhari mau tanya bukan? Pak Jauhari, halo. Udah buka. Oh, tidak ya. Enggak ya. Lanjut. Ya, lanjutkan Bu Endah. Sekarang kita ke numerasi ya. Oke. Nah, ini sama ya, konteks di AKM numerasi juga 3 ya, ada personal, ada sosial budaya dan saintifik ya. Ini kalau untuk numerasi itu lebih kepada ada data-data ya, data-data. Seperti ada kaitannya dengan belanja, kemudian olahraga, jadwal pribadi, keuangan gitu ya. Tapi personal ya, jadi misalnya tadi yang sudah saya jelaskan di awal, misalnya saya punya jadwal, nah itu mengikuti jadwal saya setiap hari, misalnya ditayangkan jam segini, nanti pertanyaannya jam berapa misalnya saya pergi meeting, nah itu sama ya, itu personal gitu ya. Jadi bagaimana anak itu bisa membaca tabel gitu ya. Oke. Sosial budaya, ini juga masalah komunitas atau masyarakat gitu ya. Konteksnya ini bisa pemungutan suara ya. Ini PKN kan, pemungutan suara. Bagaimana sih pemilu misalnya di Indonesia, pemilu di Amerika misalnya. Kemudian ada tentang transportasi publik, pemerintahan, kebijakan publik, demografi ya. Tapi ini mungkin kalau untuk SMP lebih ke statistik mungkin ya. Itu lebih statistik, ada contoh tentang kejahatan misalnya. Tapi itu menurut saya cukup berat, mungkin itu untuk level SMA ya, kelas 11 ya. Kemudian ada juga saintifik, ini berkaitan dengan sains dan teknologi ya, yang terjadi. Bisa cuaca, iklim, ekologi ya, medis. Nah, antara tadi yang literasi membaca dengan numerasi mungkin ada kesamaan ya untuk medis ya, tapi mungkin nanti bidikannya akan berbeda. Kalau untuk literasi membaca mungkin hanya lebih kepada pertanyaan seperti tadi ya, kalau sakit dikasih obat apa misalnya. Tetapi kalau untuk numerasi itu ada hitungan-hitungan misalnya gitu ya, ada hitungan. Kalau obat misalnya bisa membandingkan ya, yang saya bayangkan itu bisa membandingkan misalnya paracetamolnya berapa gram, ini berapa gram, kalau sakit ini umur sekian dikasihnya berapa gram, jadi lebih ke sana. Fokusnya lebih kepada perhitungannya kalau dalam medis atau obat ini ya, jadi lebih kepada perhitungan. Kalau yang di literasi membaca itu lebih kepada misalnya kebiasaan saja gitu ya. Apa yang dikasih obatnya apa gitu, lebih cocok atau sembuh dengan obat apa, hanya begitu saja gitu ya. Jadi beda fokus meskipun konteksnya ini sama ya. Ini contoh soal konteks personal ya, ini pizza. Nah ini kan sehari-hari personal kan, si Dina ini ingin beli pizza gitu ya, pizza, kemudian di toko pizza itu toppingnya cuma 2, keju dan tomat. Tetapi ada tambahan, daging, jamur, salami, zaitun. Nah berapa banyak pilihan kombinasi topping yang bisa dipesan Dina? Nah ini jadi kan nanti anak itu harus ngitung ya. Jadi ada misalnya topping dasarnya 2, keju sama tomat. Nah, keju ini ada topping kalau dikasih daging, jamur, salami, zaitun, keju dengan daging, keju dengan jamur, berarti ini ada 4 macam ya. Kemudian ditambahkan dengan yang tomat juga 4 macam. Jadi ada 8 kombinasi yang bisa dipesan oleh Dina. Nah, seperti itu ya. Ini kan sebetulnya juga sama ya dari OECD ini untuk PISA ya. Jadi sebetulnya begini gitu, hanya mungkin kelemahannya Indonesia kan mungkin dalam bahasa ya, karena soal-soalnya kan dalam bahasa Inggris gitu. Jadi mungkin itu ada kesulitan juga, perbedaan ya.
Kemudian kadang-kadang begini ya, kita menerjemahkan itu tidak sama gitu ya antara yang asli native speaker dengan saya misalnya. Itu sudah berbeda gitu. Jadi ada beberapa yang memang agak kesulitan mungkin kandidat Indonesia itu ketika waktu itu ya, murid Indonesia ketika menyelesaikan soal-soal. Nah gini ya, ini masalah pribadi ya, konteks personal. Kemudian ini konteks sosial budaya nih ya, ini peningkatan kriminalitas. Nah, dari tahun 98 ke 99 ya. Jadi ini menanyakan pendapat peserta didik mengenai penafsiran grafik kriminalitas oleh seorang reporter ya. Dalam hal ini peserta didik akan memposisikan diri sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi merespon gitu kan. Nanti ini menjelaskan ya. Ini di mana, ini kecil ya. Nanti kalau aslinya kan enggak. Ada peningkatan berapa persen dari misalnya 110, grafiknya naik menjadi 111 atau 115 misalnya gitu kan. Jadi nanti harus ditafsirkan oleh siswa gitu ya. Oke, ini soal saintifik. Nah, ini ya. Jadi ini lebih bertanya, ini sangat matematik ya, karena memang di matematik itu ada bangun ruang, ada aljabar gitu ya, si soal-soalnya itu ya. Nah ini model ya, model matematik dari atap rumah yang dibuat oleh siswa gitu kan. Nah, silahkan. Ini jadi luas lantai lotengnya berapa, kemudian panjang IF-nya berapa gitu ya. Memang dia ini soal di atas ini diawali dengan konteks dunia nyata ya. Konteks dunia nyata yaitu rumah, sebentar. Yaitu rumah ya, nanti ini disediakan dalam soal ya. Ini saya tidak bisa membaca, ada beberapa icon, ada notifikasi. Sebentar. Aduh. Jadi nggak kebaca karena di pojok sini nih. Oke ya. Jadi ini bentuknya memang dunia nyata yaitu atap rumah ya. Nah, gitu. Jadi ini stimulusnya, gambar itu adalah stimulus gitu ya, stimulusnya. Tapi pertanyaan sesungguhnya yaitu ini, ruang dan bangun gitu ya. Jadi akhirnya stimulusnya agak diabaikan. Oke. Nah, ini adalah ekstra matematik. Nah, ini yang tadi yang saya bilang tadi medis ya. Jadi nanti yang ditanyakan itu lebih kepada ini nanti dosis. Nah, kalau yang di literasi membaca itu tidak akan bertanya dosis, paling apa ya, sembuhnya dengan obat apa, kalau sakitnya ini gitu ya, tapi ada obatnya ini, sakitnya ini semua gitu ya. Kalau untuk di matematika atau numerasi pasti akan larinya ke dosis, ada 60% ya. Nah ini, jadi siswa disuruh menghitung. Untuk diobati penyakitnya, seorang pasien di rumah sakit disuntik obat. Tubuh pasien secara bertahap mengolah obat tersebut, sehingga setelah 1 jam hanya tersisa 60% obat yang masih aktif. Nah ini sebetulnya banyak jenis-jenis pertanyaan. Kalau kita sering apa ya mendengarkan berita, bukan berita sih, kadang-kadang suka ada ya di TV itu hal-hal yang cukup ilmiah. Jadi apakah seperti di mana yang menyatakan tentang fenomena alam gitu kan, kemudian juga ada hal-hal yang terkait dengan medis, obat, apa sih namanya tuh ya, si acaranya tuh saya lupa. Itu sebetulnya seperti itu ya. Anak-anak kan kalau disuruh menonton TV dengan materi itu kan mereka nyerap ya. Oh iya ya, jadi kalau ini obat itu harus dikasihkan, ini nggak boleh diminum dengan susu karena menetralisir misalnya. Jadi sebetulnya itu adalah ilmiah populer gitu ya. Nah tadi Ibu siapa tadi yang dari Citerep, mungkin strateginya juga harus seperti itu Bu. Bisa dari YouTube Bu memotong gitu ya, dicuplik anak-anak disuruh ini gitu kan. Nanti disuruh yang terkait dengan mata pelajaran ya Bu ya, topik, Ibu cari di YouTube yang sesuai. Nah, anak-anak nanti disuruh menuliskan apa yang dia dengar. Sepertinya anak-anak akan lebih ke sana tuh dibandingkan dengan harus membaca gitu Bu. Betul Bu, mereka bikin video kayak kemarin mencangkok juga, terus bikin teknologi sederhana, suruh bikin sendiri gitu, sok lihat bolehlah
nyari di YouTube bagus-bagus memang kalau seperti Iya, berarti memang lebih ke sana Bu dibandingkan disuruh membaca gitu. Iya betul. Gak apa-apa Bu, sebenarnya ya itu numerasi juga sih sebetulnya literasi membaca juga. Literasi digital ya Bu ya itu ya. Cuma dia mereka lebih ke digital, tetapi dengan membaca melalui digital ternyata lebih efektif buat mereka. Tidak apa-apa Bu, Ibu berarti strateginya ke sana aja gitu. Iya. Ya, yang Bu. penting si anak itu belajar gitu Bu, gitu. Jadi sama seperti ini ya. Jadi kalau saya nonton misalnya berita on the spot kan kadang bagus-bagus. Itu juga nerap ke saya. Anak saya juga yang kecil kalau nonton itu jadi tahu gitu kan. Jadi memang sekarang itu memang modelnya harus seperti itu gitu kan. Seperti itu. Iya benar Bu. Iya, dibandingkan harus membaca gitu. Kadang-kadang kan membaca itu males ya. Karena sebetulnya itu tidak boleh ya, tetap harus dilatihkan. Hanya memang kalau ibu daripada nanti anak-anak tidak mengerjakan, ini ya ibu terpaksa lah harus mengikuti strategi atau biasanya mereka seperti apa gitu. Gitu ya Bu ya. Iya Bu. Oke, ya ini adalah tingkat kepekatan obat ya. Nah, jadi di sini peserta didik menerapkan ilmu matematika berupa pola bilangan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kepekatan obat ya. Jadi konteksnya ini konteks pada soal ini melekat dalam prosedur penyelesaian soal dari awal sampai akhir ya. Jadi ini memang harus dibaca kemudian diinikan. Gitu. Nggak apa-apa Bu, nanti ketika mereka mengikuti AKM ya Bu ya, karena kan nanti basis online, kayaknya mereka tidak akan karena online tetap ada gadget di situ. Gitu. Jadi mereka akan lebih fokus mengerjakan daripada harus pensil and paper itu ya, pen and paper and pen itu. Jadi karena menurut saya murid ibu tetap bisa mengerjakan, apalagi online. Mereka kan senang baca dari laptop ya, baca dari komputer, baca dari HP. Gitu. Jadi menurut saya tidak ada kekhawatiran sih Bu, menurut saya ya. Khawatirnya takutnya nggak ada yang diajarin gitu, udah nggak usah belajar, khawatirnya gitu aja. Berarti Ibu ya sama Bu, nanti ketika pembelajaran ya harus mencari kontekstual itu. Jadi dari misalnya tentang tanaman ya Bu ya, step misalnya. Nah berarti ya Ibu harus cari yang kontekstual gitu, artikel lah, apalah gitu. Jadi mereka juga dengan itu ya. Tidak akan merasa apa sih kita belajar apa, ngerjain apa, enggak sih. Asal ya itu tadi. Gitu. Iya Bu. Siap. Ini persentase takut soalnya. Persentase distribusi soal berdasarkan konteks ya. Untuk kelas 8 ini saintifik itu 20% ya, 20%. 40 ya harusnya. 40 kan 20%. Itu 80, kemudian ada intra, ada ekstra ya. Tadi itu ekstra saintifiknya ini seperti ini. Ini ekstra. Diekstrakan. Jadi ada hal yang di luar itu agak lebih extended untuk kehidupan sehari-hari ya. Seperti itu. Kelas 11 ini yang luar biasa ya, saintifiknya itu bisa 30% ya. Kelas 8 itu 20%. Oke. Nah, ini level kognitif ya di AKM numerasi ada knowing ya. Ini sama dengan sama dengan yang hot sebetulnya. Yang taksonomi belum ada knowing ya. Bukan yang belumnya, yang satu lagi, saya lupa nama itunya. Ini menilai kemampuan pengetahuan peserta didik tentang fakta ya, fakta, proses, konsep dan prosedur ya. Nah, ini yang ini level kognitif ya, ada knowing ya. Ini juga bisa mengidentifikasi ya. Kemudian juga ini aspeknya atau KKO-nya boleh ya, ada mengingat, identifikasi, mengklasifikasi begitu ya. Mengambil atau memperoleh ya. Kemudian setelah knowing ini ada ini contoh ya, tapi ini contohnya agak berat menurut saya ya, karena harus menghitung ini dekomposisi dari sampah organik. Ini kita lewat saja. Kemudian ada applying atau penerapan ya. Jadi ini kemampuan matematika dalam menerapkan pengetahuan dan pemahaman tentang fakta, konsep, proses, prosedur, metode ya. Nah, contoh soalnya ini KKO-nya adalah memilih strategi, menyatakan, membuat model, melaksanakan, menafsirkan ya.
Ini juga sama, contohnya di tadi ya, dekomposisi sampel organik ya, nanti dibaca aja ya, agak berat kayaknya untuk kelas 11 itu. Kemudian ada reasoning ya, ini penalaran ya, nilai kemampuan penalaran peserta didik dalam menganalisis data dan informasi, buat kesimpulan ya, memperluas pemahaman, ini refleksi ya dalam situasi baru ya, tidak diikuti sebelumnya atau konteks yang lebih kompleks ya. Oke, ini KKO-nya ya, menganalisis, memadukan, mengevaluasi dan menilai. Ya. Ini juga sama, ini dekomposisi ya. Kita lihat ke contoh aja. Ya, ini konten untuk numerasi ini agak banyak ya. Kalau di bahasa kan cuma 2 ya, sastra ya, teks sastra dan teks informatif. Kalau untuk numerasi ini lumayan ya, ada bilangan ya, kemudian ada geometri dan pengukuran ya. Jadi seperti volume tadi, contoh soal yang tadi ya, menghitung volume luas ya. Kemudian ada aljabar ya. Bilangan tadi jam berapa ya. Kemudian ada data dan kepastian, itu ada 4 ya domainnya. Mohon izin dulu ya, Bu. Iya, Pak. Boleh. Ini banyak data ini, jadi data ini penyajian apa ya? Informasinya ini interpretasi ya dari jumlahnya data ya. Jadi ada mengenai teknologi, data perdagangan, bisa konsumen makanan ya. Jadi ini data dan ketidakpastian. Jadi ketidakpastiannya itu dalam arti tidak ada di dalam itu ya. Jadi ini terkait dengan jadi tidak terkait dengan yang konten tadi 3 yang aljabar ya, geometri itu tidak gitu ya. Jadi memang ini misalnya seperti kalau di matematik itu yang melempar dadu ya, itu kan ketidakpastian ya. Jadi ada berapa sih? Kayak tadi pizza itu juga data dan ketidakpastian. Jadi datanya ada, jumlahnya bisa itu berapa gitu ya. Nah, itu. Oke, kita ke contoh soal ya. Seperti apa soal numerasi? Nah, yang pertama ini menghubungkan matematika dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini contohnya yang pizza tadi ya. Jadi Dina itu pengen semuanya dapat gitu ya. Toppingnya itu beragam. Jadi dia kombinasinya ada berapa gitu ya. Kemudian kalau untuk yang bilangan, geometri, pengukuran, aljabar, nah seperti ini gitu ya. Ini aljabar ya. Geometri ini, geometri. Ini tidak menggunakan konteks dunia nyata. Ya, namun demikian penyelesaian soal ini tidak bersifat prosedural. Soal ini mengukur kompetensi peserta didik dalam geometri. Nah, gitu ya. Tuh ya, tetap ada ya yang tidak ada ininya gitu ya. Kemudian setiap soal numerasi diawali dengan pengantar atau stimulus berbentuk narasi, paragraf, gambar, diagram atau tabel yang berhubungan dengan makanan, belanja, permainan, kesehatan pribadi, transportasi pribadi, olahraga ya. Jadi lebih ke sana ya, medis, ilmu ruang angkasa ya. Nah, ini contoh. Jadi ini stimulusnya adalah gambar di mall. Ada juga tabel. Ini stimulusnya lebih banyak ya dibandingkan ini, dibandingkan yang bahasa ya, yang membaca. Karena di sini ada gambar ini terkait dengan ini tidak ada hubungannya kan, hanya stimulus saja supaya ada respon. Ada gambar itu anak-anak otaknya itu akan lebih terstimulasi karena ada warna gitu ya, ada gambar gitu ya. Dibandingkan hanya kalau kita tutup langsung tabel ini putih saja gitu kan. Jadi tidak ada stimulasi yang membangun keingintahuan anak itu gitu ya. Nah, di sini ada daftar ya, nama toko, ini bajunya, Toko Jaya ada diskon kalau baju 25%, celana 10%. Harganya ini sama semuanya, di semua toko sama, hanya diskonnya yang berbeda. Jadi nanti pertanyaannya akan seperti ini. Nah, soal pemahaman tadi ya, soal numerasi dikelompokkan menjadi 3 level kognitif atau proses kognitif. 1 soal pemahaman, jadi ini memerlukan jawaban akhir. Berdasarkan wacana di atas, tentukan benar atau salah setiap pernyataan berikut. Nah, selisih harga 1 buah baju setelah diskon di Toko Jaya dan Toko Selaras adalah 10.000. Nah, ini harus dihitung.
ya. Harga paling mahal untuk satu buah celana setelah didiskon adalah di toko Bagus Fashion. Nah, kalau yang ini bisa dilihat gitu kan, yang diskonnya paling sedikit. Betul ya, celana. Oh enggak, celana Pak ini. Sebentar. Oh, ini berarti salah karena di toko di Bagus Fashion itu justru celana adalah yang paling murah gitu ya. Nah, seperti ini. Gitu ya. Kemudian ada yang kedua adalah soal penerapan. Ini memerlukan langkah-langkah menemukan jawaban atau pemecahan masalah ya. Jadi di sini harus diuraikan. Yuni memiliki uang 200.000, ingin membeli satu baju dan satu celana. Nah, mana sisa yang paling banyak? Boleh beli di mana saja. Jadi bisa dikombinasi, beli bajunya tadi di toko Jaya karena yang diskonnya 25%, beli celananya di toko tadi Bagus. Nah, di sini diuraikan. Belinya di mana, harganya dapat berapa, terus di sini juga beli celana belinya di mana, berapa. Nah, nanti dikurangkan. Oh, berarti dijumlah dulu, dikurangkan dengan 200.000 ya. Jadi yang sisanya itu berapa gitu ya, paling banyak gitu. Kemudian ada soal penalaran. Nah, kadang-kadang penalaran ini tidak perlu dihitung gitu ya. Jadi asal dinalar, asal logis informasinya bisa tanpa harus dihitung. Ini denah rumah ya, ini denah rumah, ini panjangnya 6, lebarnya 10 meter. Ada ruang makan, ruang tamu, taman depan, kamar tidur anak, kamar tidur utama, ada kamar mandi, dapur, garasi ya. Ini 1 meter ya, ini 1x1 gitu ya. Oke. Berdasarkan denah rumah yang diberikan, tentukan apakah ruangan berikut ini ideal atau tidak. Oke, ruang makan, ideal tidak? Kira-kira Pak Bu? Dengan segini ini kalau 6, di sini 3 ya, 3. Menurut saya ini 6, ini 6. Oh, ini 10 ya. Kalau ini 3, ini kan sisanya 7 nih. Nah, 7. Ini bisa 2,5 atau bisa 3 juga. Ini kan 6. Ini jadi ini 4 di sini ya. Ruang makan ideal ya, ini ya, karena cukup besar. Oke, kemudian kamar tidur anak, ideal tidak? Bolehlah 6x3 ya, cukup. 3x3, salah. 3x3 ini kan dibagi 2, ini 3, ini 3. Oke. Dapur, ideal tidak kira-kira? Kalau secara ini dilihat secara DNA saja. Ideal tidak dapur? Sempit ya? Sempit. Ya, berarti ini tidak ideal gitu. Karena secara logika pun tidak mungkin gitu ya, dapur itu dibagi 2 dengan kamar mandi 3x3, berarti kan cuma 1,5x3 tuh. Sedangkan dapur itu kan ada kompor, ada tempat panci, ada tempat piring kan. Jadi ini memang tidak logis dan ini tidak ideal gitu ya. Nah, ini anak kan jadi gampang sebagai kesimpulan itu ada yang memang tidak harus dihitung, tapi dinalarkan yang memerlukan proses logika gitu ya. Oke. Nah, ini sudah habis sebetulnya ya. Pas ya. Ini pas sebetulnya. Oke, ya. Cukup atau ada yang mau ditanyakan terkait dengan numerasi? Oke. Ya, ada tanya ya? Ya, silakan. Ya, silakan. Iya. Iya, Mau Pak. nanya lagi nih, boleh ya? Boleh, Pak. Boleh. Nuhun sangat. Tadi kan banyak dibahas mengenai AKM yang akan dilaksanakan. Nggak tahu kapan dilaksanakannya, tapi ini kiat-kiatnya sudah disampaikan sama Ibu. Nah, itu nanti yang diwajibkan untuk di AKM kan itu berapa mapel, Bu? Tidak ada mapel, Pak. Tidak ada mapel ya? Tidak ada. Tadi kan ada disebut ada matematikanya kan, ada IPA, ada bahasa Indonesia ya. Itu ya termasuk ada PKN ya, Pancasila. Nah, jadi digabungkan jadi satu gitu Bu ya. Jadi cuma 2 Pak, literasi membaca dan literasi numerasi saja. 2 itu. Ya, dan yang lainnya itu terintegrasi di situ gitu. Jadi untuk seperti tadi literasi membaca konteksnya kan ada 2, ada 3, ada personal, sosial budaya, dan saintifik. Nah, jadi di situ Kak nanti apakah itu saintifiknya IPA-nya di situ, kemudian sosial budaya nanti bisa ke PKN misalnya ya. Kemudian untuk
personalnya itu kan bisa bisa bahasa Indonesia, tapi tidak ada seperti contoh soal yang pertama tadi. Saya tanyakan dulu ya. Kita berbicara konteks sekarang. Oke. Turun Bu, terima kasih. Oke, yang ini nih, yang di literasi membaca. Sebentar. Ini kira-kira konteksnya apa? Coba sebentar. Soal. Nah ini. Oke. Nah ini si aku ini kira-kira apa contoh? Ini konteksnya dia kemana? Apakah ke personal atau ke sosial budaya atau ke saintifik? Personal. Personal, boleh. Kemudian kalau ininya apa Bu? Tentang Pandoranya ini? Saintifik. Saintifik. Jadi bisa seperti itu. Jadi ini tidak murni hanya personal, tapi ada saintifiknya kalau kita full membaca karena si ayahnya ini nanti akan menerangkan terkait dengan si Pandora, gitu ya. Seperti itu ya Pak ya. Jadi tidak ada mata pelajaran. Nanti ada yang konteksnya misalnya saintifik tadi, gitu ya. Nah ini saintifik sudah jelas ya. Ini saintifik, gitu. Nah, ini sudah jelas terkait dengan praktik STEM, gitu Pak. Gitu. Ya. Jadi tidak ada mata pelajaran. Sama dengan tadi numerasi juga yang pizza itu kan personal karena tidak ada urusan istilahnya kita si Dina mau beli pizza gitu. Tapi kan karena itu soal matematik, soal tentang kombinasi ya gitu. Ya itu harus dijawab. Nah, itu personal karena itu masalahnya terkait dengan Dina ingin membeli pizza gitu. Tetapi dengan yang soal terakhir tadi ya. Jadi konteksnya cuma 3 ya Pak ya, personal, budaya dan saintifik. Terakhir itu yang ini kan personal tadi, yang diskon itu personal ya, karena itu lebih kepada seseorang ingin membeli gitu kan, membeli mana yang paling murah, meskipun itu tidak ada orang lain, hanya ditanyakan mana yang paling murah, itu terkait dengan konteks sehari-hari. Ini yang tadi, nah yang ini, yang terakhir tuh ini berarti ya. Nah yang ini gitu kan, yang ini konteksnya apa nih kira-kira? Informasi. Saintifik ya? Saintifik atau apa ya? Ini terkait dengan ini ya, denah rumah ya? Kan saintifik tadi untuk literasi membaca. Oh sama Bu, kalau di ini juga sama, konteksnya sama. Baik numerasi maupun membaca sama, personal, sosial budaya, dan saintifik sama ya? Konteksnya sama. Nah, sama konteksnya Bu. Jadi kalau ini selain saintifik ini sebetulnya berarti personal. Ini bisa personal ya? Sosial budaya. Saintifik karena terkait budaya. Pertanyaan lanjutan kali ya. Ini misalnya kenapa sih dapur ini tidak ideal misalnya? Kan kita menjawabnya secara saintifik. Dapur itu harusnya yang ideal ukurannya sekian karena ada ini. Nah, itu kan bisa menjadi saintifik. Tapi secara konteks ini memang personal ya. Kemudian ini juga personal ya. Ini juga termasuknya. Tapi ini bukan personal ini. Apa? Sosial budaya. Ini sosial budaya. Karena memang kebiasaan kita ya mencari diskonan ya Bu ya. Mana yang lebih murah? Diskonnya besar, itu kan sosial budaya. Dan itu dimanapun, orang-orang pasti akan mencari diskon yang lebih besar. Meskipun tokonya berbeda. Nah, ini sosial budaya konteksnya. Gitu. Gitu ya Pak ya? Tadi Pak Simon ya yang bertanya ya? Oke. Jadi tidak ada ya. Tanya Bu. Oh, ada yang tanya masih? Oh ya, silakan. Yo. Ya, saya Bu Sukatma. Iya Pak. Ya, kalau pertanyaan seperti itu kayak penalaran gitu, jawaban siswa kan bisa berbeda antara si A dan si B. Misalkan tadi ruang ini denah rumah ya, ruang ini menurut si A ideal, menurut si B tidak. Terus jawaban yang pastinya gimana tuh Bu? Ada kuncinya Pak.
Oh, ada kuncinya. Oh iya. Ada kuncinya kalau Bapak, makanya Bapak nanti coba masuk ke Pusmenjar ya, pusmenjar.go.id /AKM Pak. Bapak coba, nanti Bapak kliknya yang kotak, ada kotak seperti apa, balot itu ya, seperti yang kalau kita di komik itu ngomong gitu ya, ada kotak. Ayo coba AKM, klik yang itu ya Pak ya, klik yang itu. Iya. Awalnya Makasih, juga. Jadi nanti Bapak akan ketemu gitu. Tapi secara logika, memang ini dapur tidak mungkin kecil. Secara logika ya, karena ada kompor, kan bahaya, ada kompor. Jadi kalau ada pertanyaan lanjutan, ini kan hanya benar dan salah saja, ideal dan tidak si ideal ya. Tetapi kalau di uraian itu pasti akan beragam jawabannya. Nah itu ada rubriknya, ada kuncinya kok di sana. Nanti Bapak boleh pelajari sendiri ya. Nanti kuncinya condongnya kemana. Makasih Bu. Ya Bu Endah, mohon maaf nih, kita harus dipisahkan oleh waktu. Trainer kita Pak Denny sudah di room ini ya. Bu Endah, terima kasih banyak ya sudah memberikan materi dengan jelas ya, dengan paparannya AKM. Ya. Satu lagi dong. Satu lagi, ayo. Apa ini? Silakan Bu Dewi. Bu Dewi Rati. Nah, yuk. Dari SMP Negeri 1 Babakan Madang. Konsep AKM itu kan merupakan asesmen yang mengukur kemampuan bernalar ya. Iya. Dengan literasi atau bahasa atau kemampuan bernalar dengan menggunakan numerasi atau matematika. Nah, saya dengar juga kan ada dengan kaitannya penguatan pendidikan karakter. Nah, kaitannya dengan AKM dengan penguatan pendidikan karakternya itu di mana ya, Bu? Oke Bu, jadi nanti siswa itu selain ada AKM, ada survei karakter Bu. Survei karakter ini juga harus diisi oleh anak, tapi bentuknya itu bukan soal ya, tetapi lebih kepada survei. Jadi nanti, saya entahlah ya, nanti di kementerian itu mau bagaimana cara mengolahnya. Kalau survei kan sudah ada sebetulnya ya, jadi mereka nanti akan melihat tendensi dari jawaban-jawaban siswa terkait dengan tadi Bu, moral, value, atau karakter gitu ya Bu ya. Jadi ada dua nanti anak itu yang harus dikerjakan atau online, AN, Asesmen Nasional dengan survei karakter. Sedangkan guru dan kepala sekolah nanti akan harus mengisi survei lingkungan belajar gitu. Gitu Bu ya. Gitu. Ya, jadi bukan bentuk dalam soal ya. Bukan bentuk soal, bentuknya survei gitu. Ya. Terima kasih Bu Enda pada sama-sama. Ya, sudah ya. Bapak Ibu, kita berikan aplaus dulu ya pada narsum kita Bu Endah. Tepuk tangan ya. Bu Endah makasih Bu Endah ya. Bu Endah, kami akan melanjutkan kegiatan ya, masih ini pelatihan Canva Bu Endah. Oke, saya live ya. Terima kasih ya. Ya, yuk makasih Bu. Ya, Assalamualaikum. Baik Bapak Ibu, kegiatan akan kita